bahwa ternyata Tuhan itu tidak melihat itu semua. Tuhan tidak melihat bentuk persembahannya, Tuhan tidak melihat jumlah dari yang dipersembahkan, tetapi Tuhan melihat. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Patrick Nowengkang, dan puji Tuhan kita masih bisa bertemu kembali dalam video ini, dan kita masuk dalam konten BDTA atau belajar dari tokoh Alkitab. Dan tokoh yang akan kita pelajari hari ini adalah Habel. Seperti yang kita tahu, Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Dia merupakan adik dari Kain, dan mungkin kisahnya sangat sedikit diceritakan. Dan kalau teman-teman pernah membaca atau mendengar kisah Habel ini, mungkin yang terlintas di benak kita adalah kisah kematiannya yang dibunuh oleh kakaknya. Sadis banget. Ya, walaupun mungkin kisahnya sangat sedikit diceritakan, tetap ada hal yang akan kita pelajari dari Habel ini. Dan mungkin kalau teman-teman bisa menarik garis besarnya, mungkin, wah, belajar tentang persembahan nih. Ya, kita akan berangkat dari sana, tapi kita tidak hanya melulu atau belajar dari persembahannya saja. Di suatu kali, pada suatu hari mereka mempersembahkan persembahan dari hasil pekerjaan mereka. Kain yang seorang petani, dia mempersembahkan hasil tanahnya, persembahan dari hasil tanahnya. Sedangkan Habel, seorang gembala kambing domba, dia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan singkat cerita, persembahan Habel inilah yang dikenan oleh Tuhan. Dan ini yang menjadi pertanyaan untuk kita semua. Kenapa kok Tuhan itu berkenannya hanya kepada Habel? Kenapa Tuhan tidak berkenan pada persembahannya Kain? Apakah Tuhan itu melihat bentuk persembahan mereka? Apakah Tuhan itu hanya suka daging-dagingan daripada sayur-sayuran? Apakah Tuhan itu hanya melihat nominalnya saja atau jumlah dari persembahan? Karena ada yang bilang juga, dan kita baca juga, bahwa Kain itu hanya memberikan sebagian. Coba kalau dia memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, mungkin dia diberkenan Tuhan. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama teman-teman, bahwa ternyata Tuhan itu tidak melihat itu semua. Tuhan tidak melihat bentuk persembahannya, Tuhan tidak melihat jumlah dari yang dipersembahkan. Tetapi Tuhan melihat, kita baca dalam Ibrani 11. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat 4, begini firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Oke. Dengan jalan itu, dengan iman, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi dari sini, kuncinya kenapa kok persembahannya Habel itu diterima oleh Tuhan? Karena dia beriman. Karena dia beriman, dan iman itu yang mendorong dia untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, kepada Allah. Bukan nominalnya, bukan bentuknya, tapi karena iman. Akhirnya dia tahu, oh, kalau aku mempersembahkan kepada Tuhan, aku harus mempersembahkan yang terbaik karena imannya kepada Tuhan. Bukan nominal atau jumlah, bahkan bentuk persembahannya. Sekali lagi, Tuhan itu melihat iman. Dan dari sini kita bisa belajar, teman-teman, untuk segala sesuatu yang kita lakukan, pekerjaan kita, mungkin juga kehidupan kita, keluarga kita, lakukan segala sesuatu itu karena iman. Iman kita kepada Tuhan, bukan karena formalitas, bukan karena kewajiban, tapi iman. Mungkin teman-teman ada yang berkata, aku mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan, aku mau memberikan waktuku kepada Tuhan, aku mau memberikan sepenuhnya hidupku untuk Tuhan. Tapi kalau kalian tidak iman, tidak beriman pada Tuhan, sama saja. Karena Tuhan lebih melihat kepada iman. Dan nanti kalau teman-teman baca di Ibrani 11, banyak sekali tokoh-tokoh yang karena imannya mereka diperkenan oleh Tuhan. Jadi dari sini teman-teman kita belajar bahwa korban Habel diterima oleh Tuhan bukan karena dia mempersembahkan kambing domba, bukan karena dia memberikan lebih banyak, tapi karena dia beriman. Iman itu mendorong dia untuk memberikan yang terbaik, bahkan lebih baik daripada kakaknya.
Dan Tuhan tuh tidak melihat karena persembahannya Kain lebih sedikit, atau mungkin karena persembahannya Kain itu hanya berupa sayur-sayuran mungkin, tapi Tuhan melihat mungkin iman Kain tidak ada di sana, dan lebih besar iman Habel dalam memberikan persembahan itu. Begitu pula dengan kita saat ini, lakukan segala sesuatu karena iman kita kepada Tuhan, dan itulah yang membuat kita akhirnya mau dan mampu memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin dipandang orang itu belum terbaik, atau mungkin dipandang orang itu remeh gitu. Tapi asal kita punya iman, Tuhan melihat itu dan Tuhan berkenan. Dari sini kita belajar itu teman-teman, bahwa iman telah kunci untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Itu saja yang bisa saya bagikan pada teman-teman, dan itu yang kita pelajari pada kali ini. Kalau teman-teman terberkati melalui video ini, share kepada teman-teman yang lain, supaya yang lain juga bisa belajar dan kita bisa diberkati bersama-sama. Dukung terus channel ini untuk terus menjadi berkat dengan cara subscribe dan like, dan beri dukungan melalui komen mungkin, atau mungkin teman-teman punya request untuk kita belajar atau bahas bersama-sama, tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. God bless you.